Hello, what's up bro? Balik lagi bersama Game Official di sini. Kali ini kita mau tes performance dari Snapdragon 860. Setelah beberapa update ke depan ya, kita pengen cek di grafis tinggi ya. Di Snapdragon 860 kita cuma dapat Extreme HD dan frame rate-nya ada di ultra. Dan efek visualnya aku pakai realistis. Kita mau lihat performance-nya. Untuk performance settingan low itu settingan rendah, dia masih cukup dibilang oke untuk performance dari Snapdragon 860 ini. Kita bakal coba bagaimana kalau dia berjalan di grafis tinggi dan frame rate yang di setting di 60, apakah kita masih bisa dapat frame rate yang stabil. Dan juga di sini aku pakai RAM 8GB dan SD-nya 265. Oke, langsung aja di gamenya. Nanti kesimpulannya bakal aku ambil di akhir video ya. Jadi kalau bisa jangan nontonnya setengah-setengah, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe ya seperti biasa.
Oke, barusan kita udah coba ya dan melihat secara langsung performa dari Snapdragon 860 dengan RAM itu 8 GB sama SD nya 256 ya. Untuk dari segi performa ini masih dibilang cukup enak ya, cukup enak, tapi nggak yang smooth banget, karena dari kalau kita lihat dari segi frame rate ya, untuk frame rate nya sendiri masih ada ketidakstabilan ya, apalagi kalau ada musuh lebih dari satu squad atau lagi rame gitu, itu bisa mencapai 20-an lebih fps nya, jatuh sampai 20 lebih dari 60 fps turun ke sekitar 20-an lebih fps nya. Tapi kalau untuk yang tempatnya sepi, musuhnya hanya satu atau dua, itu masih stabil ya, kisaran 50, 55, 40 fps, masih hitungan stabil. Dan juga kalau animasi scope ya, kalau kita nge-scope, ngeker gitu, dia turun sampai ke 30 fps. Tapi pengalaman pribadi aku, kalau settingannya itu enggak Ultra HD ya, yang settingan rendah, itu masih stabil ya, di paling mentoknya itu di 40, 45 turunnya, paling terkecil di setiap kondisi. Tapi kalau grafisnya tinggi yang kayak kita coba tadi, itu beda lagi ceritanya. Nah, dari segi panas, untuk dari segi panas itu hampir sama ya, mau itu settingan grafisnya tinggi atau settingan grafisnya rendah, itu ada sedikit perbedaan ya. Yang pasti untuk HP kita atau handphone kita yang panas itu lebih cepat pada saat kita menggunakan setelan grafis yang tinggi, apalagi jaringan kita juga lagi drop, itu mempengaruhi kinerja HP ya. Jadi dia lebih memaksa kinerja HP, kinerja device kita jadi lebih berat ya, makanya dia timbul hawa panas dari HP. Tapi untuk mengatasi itu kita bisa pakai cooler, atau kita memilih jaringan yang stabil ya, karena mempengaruhi juga jaringan itu, biar HP kita tetap stabil framenya, suhunya juga. Kesimpulan di akhir, untuk Snapdragon 860 ini masih worth it ya, asal kalian pakai atau menggunakan bermain gamenya itu dengan bijak. Jadi nggak usah yang kita hajar aja. Sama tips dari aku, usahain storage ya, penyimpanan itu minimal 20 atau 40% kosong. Jadi usahain storage kita itu kosong sekitar 40 atau 20%, karena dari SD itu membantu kinerja RAM. Jadi ada tambahan, walaupun enggak sesignifikan ya, enggak terlalu banyak, tapi SD kita storage itu mempengaruhi. Oke, sampai di sini video ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Seperti biasa kita bakal diskusi di kolom komentar. Buat kalian yang mau kasih saran atau kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentarnya. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah mampir di video ini, dan juga yang baru di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
snapnya. Sampai sini dulu sih. See ya.